Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, yang kami hormati para hadirin sekalian. Yang pertama dari Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta, Pak Triwaluyo. Yang kedua yang kami hormati jajaran pengurus LPH PPGP Ansor. Ada Ketua Dendi. Yang kami hormati pula teman-teman media Jawa Tengah. Ada Mas Damar dan kawan-kawan yang pada hari ini hadir. Selanjutnya, untuk acara pada siang hari ini, kami dari Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta beserta Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor pada siang hari ini akan melakukan konferensi pers dan memberikan pernyataan sikap terkait soal kebijakan Bupati Karanganyar yang mencabut persetujuan bangunan gedung sarana ibadah dan sarana pendidikan di Godangrejo, Karanganyar. Sebelum acara konferensi pers kami mulai, kami akan membacakan beberapa susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama, nanti akan ada penyampaian pernyataan sikap yang akan disampaikan oleh pihak Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Triwaluyo selaku Ketua Yayasan. Yang kedua, nanti akan disampaikan oleh Bapak Dendi Zuhairil Finsa dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum PPGP Ansor, yang mana Lembaga Bantuan Hukum PPGP Ansor ini selaku kuasa hukum dari Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta yang nanti akan menyampaikan terkait soal upaya-upaya hukum yang sudah dilakukan. Terus yang ketiga, nanti akan ada sambutan juga atau pernyataan sikap dari teman-teman persaudaraan lintas agama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Wawan. Selanjutnya yaitu nanti akan ada sesi tanya jawab dari teman-teman media atau rekan-rekan media beserta hadirin sekalian yang hadir pada hari ini. Yang selanjutnya yaitu adalah penutup. Baik, untuk acara selanjutnya sebelumnya kami perkenalkan dulu. Di samping saya ini ada Bapak Wawan dari Persaudaraan Lintas Agama, terus sebelahnya lagi ada Bapak Triwaluyo dari Ketua Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta. Terus sebelahnya lagi ada ketua kita, Bapak Dendi Zuhairil Finsa, selaku Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Sebelahnya lagi ada Bapak Minarno, selaku Ketua LPH PPGP Ansor Karanganyar. Sebelahnya lagi ada Bapak Ahmad Husaini selaku Korwil LPH PPGP Ansor, dan sebelahnya lagi ada Pak Ainul selaku jajaran pengurus LPH PPGP Ansor, dan di belakang saya ini ada teman-teman dari Yayasan dan LPH PPGP Ansor. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian atau pernyataan sikap yang akan disampaikan oleh Bapak Triwaluyo selaku Ketua Yayasan Anugerah Surakarta
untuk menyampaikan sikap dan beserta kronologi terkait soal hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh yayasan terkait soal pembangunan sarana ibadah di Gondang Rejo Karanganyar. Baik, untuk Bapak Triwaluyo, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati tentu saja Bapak Dendi Zuhairi Finsa SHMH sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat LPH Ansor, dan kemudian juga Bapak Wawan dalam hal ini dari Persaudaraan Lintas Agama, dan kemudian juga teman-teman semuanya, saudara-saudara dari LPH Ansor, dan juga Bapak Ibu semuanya, teman-teman media. Ya, terima kasih sebelumnya tentu saja untuk waktu dan kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menjelaskan tentang apa yang menjadi permasalahan dan kemudian apa yang menjadi sesuatu yang bagi kami dari Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta ini menjadi sesuatu hal yang memang perlu dicermati bersama-sama, sehingga apa yang terjadi ini menjadi ya sebuah pelajaran atau menjadi sebuah evaluasi ke depannya, sehingga kebijakan-kebijakan dan segala sesuatu yang dilakukan pemerintah itu benar-benar bisa secara bijaksana dilaksanakan. Secara kronologis dulu, kami dari Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta tentu saja bergerak dalam bidang sosial dan budaya. Kami yayasan bertanggung jawab dan kemudian berkontribusi, punya tujuan untuk membangun masyarakat, membangun hal-hal yang positif tentu saja, dan salah satu yang menjadi kerinduan kami adalah membangun Bukit Doa. Ya, Bukit Doa ini adalah sebuah bangunan di mana di situ disediakan bagi masyarakat lintas agama, lintas budaya untuk bisa bersama-sama menikmati suasana, menikmati hal-hal yang positif di dalamnya, dan ini kita bangun tentu saja adalah bertujuan untuk sesuatu yang positif ya Bapak Ibu Saudara semuanya, baik itu dalam konteks keyakinan ataupun juga dalam masyarakat sekitar di situ. Karena otomatis ketika tempat ini nantinya bisa jadi, otomatis akan berdampak kepada hal-hal yang lainnya yang meningkatkan baik itu kesejahteraan, baik itu kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Sekali lagi, tujuan dibangunnya Bukit Doa ini sama seperti PBG yang kami ajukan adalah bertujuan untuk kegiatan sosial budaya. Dan dalam prosesnya, dalam proses perizinannya, kami sudah lakukan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, prosedur-prosedur, tahapan-tahapan semuanya melalui sistem. Dan kami sudah lakukan itu semuanya sampai pada akhirnya terbit PBG atau persetujuan bangunan gedung untuk pembangunan Bukit Doa ini, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, dan sejak kemudian PBG ini terbit, maka kemudian tentu saja kami bertanggung jawab apa yang menjadi tujuan kami bisa realisasikan. Kami bisa kemudian mewujudkan. Ya, karena memang sekali lagi tujuan ini adalah sesuatu hal yang baik. Maka kami berjuang, yayasan ini berjuang untuk mengadakan dan melakukan pembangunan. Dan pembangunan sudah kami lakukan kurang lebih dari PBG terbit itu sekitar 1,5 tahun. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, dari 2024 terbit, kemudian sampai 2025 pertengahan kami jalankan sebelum, nanti saya akan jelaskan kaitannya dengan penundaan. Nah, ini gambaran sedikit tentang bangunan yang sudah kami bangun. Ya, sekitar mungkin hampir 70-80%. Ya, bangunan itu sudah jadi. Nah, tetapi kemudian selain kemudian kami membangun, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan dengan warga masyarakat sekitar. Artinya kita tidak hanya sekedar membangun, tetapi menjadi komitmen kami untuk membangun masyarakat, membangun wilayah, membangun lingkungan yang ada di tempat tersebut. Maka kami juga berkolaborasi, kita juga bekerja sama, dan kita terus membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar, dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dengan masyarakat. Salah satunya yang Bapak Ibu bisa lihat itu adalah bakti sosial. Ya, itu yang kami lakukan. Maka
memang dari awal pembangunan yang sudah kami lakukan selama 1,5 tahun dan kemudian sudah berjalan sekian lama, bangunan sudah jadi, dan masyarakat juga tahu istilahnya itu bukan bangunan yang tersembunyi, yang delik-delik seperti itu bukan, tapi memang kelihatan dan proses pembangunannya pun semuanya bisa dilihat secara jelas dan masyarakat pun juga tahu dan kemudian juga kami bersama-sama mengadakan kegiatan dengan masyarakat. Artinya dalam hal ini apa yang menjadi kegiatan kami semuanya transparan, semuanya terang benderang, semuanya bisa dilakukan dan semuanya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Tetapi kemudian tiba-tiba ya kami tidak tahu sebabnya seperti apa. Jadi ini tiba-tiba. Memang pada waktu itu sebelumnya kami diundang di DPMTSP, ya, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu pada waktu itu untuk menjelaskan. Kami sebagai warga negara yang baik dan kami bertanggung jawab tentang apa yang kami lakukan, kami kemudian datang dan kemudian menyampaikan ya apa yang menjadi tujuan kami dan lain sebagainya. Di situ terjadi diskusi. Sekali lagi itu hanya sebuah diskusi, bukan kemudian sebuah keputusan. Kami menyampaikan tentang berbagai hal yang menjadi tujuan pembangunan kami dan kemudian yayasan dan semua bagian-bagian terkait juga menjelaskan hal yang sama. Tetapi kemudian tiba-tiba muncul SK penundaan pelaksanaan pembangunan Bukit Doa tertanggal 2 September 2025. Ya, itu penundaan. Nah, bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara semuanya, kami juga dalam prosesnya, kami sebagai warga negara yang baik, kami tentu saja taat hukum dalam konteks ini. Maka kami menghentikan apa yang menjadi kegiatan pembangunan kami sejak SK itu diterbitkan. Kami tidak mengadakan pembangunan, kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Di sana memang benar-benar freeze, nggak ada kegiatan sama sekali. Tapi memang faktanya ada beberapa pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang secara ya tiba-tiba istilahnya seperti itu Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena kami jujur, kami belum pernah dipertemukan dengan pihak-pihak yang kontra, kelompok-kelompok yang kontra, sama sekali belum pernah. Dari awal masalah ini terjadi, dari awal itu kita tidak pernah ketemu dengan pihak-pihak yang kontra dengan apa yang kami lakukan. Dan tiba-tiba kemudian muncul aksi-aksi penolakan dan kemudian ada pencoretan-pencoretan di tembok-tembok kami yang kami memang sudah bersihkan itu karena ya sekali lagi kami tidak mau mengganggu kondusivitas wilayah di tempat tersebut. Dan tidak hanya sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara semuanya, kemudian terus kegiatan-kegiatan berkaitan dengan penolakan-penolakan pembangunan itu terus muncul. Ada MMT dan lain sebagainya yang kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau kemudian Bapak Ibu lihat, itu benar-benar ada unsur-unsur yang memang tidak secara teknis, unsur-unsur lain yang nanti mungkin teman-teman LBH Ansor bisa menjelaskan secara detail seperti apa, tetapi itulah yang terjadi. Ya, maka memang dari hal itu Bapak Ibu Saudara semuanya, kami yayasan dengan segala sesuatu yang terjadi, kami menganggap apa yang menjadi tujuan baik kami ini seolah-olah kok kami sebagai yayasan dan sebagai warga negara yang juga punya hak yang sama untuk membangun, punya hak yang sama untuk melakukan kegiatan, punya hak yang sama untuk mengerjakan sesuatu, yang tentu saja itu dilindungi oleh undang-undang, tapi kok kami diperlakukan seperti ini. Dengan SK penundaan dan kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang seolah-olah terus menekan kami. Padahal kami sekali lagi sudah melakukan semua proses yang ada dengan baik. Maka oleh sebab itu dengan hal-hal seperti ini dan kami juga punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia, kami tentu saja memohon pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, ya, untuk mendampingi kami, ya, karena kami sebagai warga negara juga butuh keadilan. Karena dengan munculnya kejadian ini, ya di satu sisi kami sebagai yayasan yang memiliki tujuan menginvestasikan sesuatu yang positif, akhirnya jadi
bingung gitu, apa yang kami harus lakukan. Dan kalau kemudian ini terus terjadi di wilayah tersebut, maka bisa memicu hal-hal yang negatif lainnya. Bagaimana dengan investor-investor lainnya? Bagaimana dengan hal-hal yang lainnya yang pengen punya tujuan yang baik. Nah, itulah maka kenapa kita menggandeng bersama-sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk bisa membawa kami, untuk bisa kemudian mengarahkan kami seperti apa yang kami harus bisa lakukan dan kemudian mendampingi juga dengan lingkungan sekitar yang kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, secara garis besar seperti itu Bapak Ibu Saudara semuanya, dan nanti secara detail bukan hanya berhenti di kaitannya dengan penundaan pembangunan ini, pembangunan Bukit Doa, tetapi kemudian masuk ke hal-hal yang lainnya yang secara detail nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari LBH Ansor. Mungkin secara garis besar seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Triwaloyo atas penyampaian isi konferensi pers hari ini. Untuk penyampaian isi konferensi pers selanjutnya yaitu dari Ketua Umum LBH PPGP Ansor yang akan disampaikan oleh Ketua Dendi Zuhairil Finsa, SHMH. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Yang saya hormati tentu Ketua Yayasan Bapak Triwaluyo, terus ada sahabat kami yang hadir dari Pelita, Mas Wawan, sahabat-sahabat, sahabat Minarno, sahabat Husaini, sahabat Ainul, sahabat Edu, Idrus, Mas Regen, Mas Erwin yang sudah hadir konferensi kali ini, dan teman-teman media yang juga hadir. Kami mau utarakan bahwa pertama LBH GP Ansor itu salah satu tugasnya adalah yang diwajibkan seluruh anggota dan kader LBH GP Ansor itu adalah memberikan rasa keadilan untuk semua, tidak pandang suku, tidak pandang agama, tidak pandang ras, tapi untuk semua warga negara Republik Indonesia wajib bagi seluruh kader dan anggota LBH GP Ansor membela, mengadvokasi dan membantu masyarakat. Masyarakat itu baik yang masyarakatnya lemah maupun yang dilemahkan gitu ya. Jadi masyarakat-masyarakat yang dilemahkan. Kenapa kami menjadi kuasa hukumnya Yayasan Anugerah Sejahtera? Karena kami melihat bahwa Yayasan Anugerah Sejahtera ini adalah dengan posisi yang dilemahkan oleh pemerintah Karanganyar. Dalam hal ini atas nama Bupati, apa buktinya? Yaitu surat penundaan atas pembangunan Bukit Doa yang sudah ada izinnya. Sudah ada izin pembangunan Bukit Doa, sudah ada PBG-nya. Kemudian oleh Bupati Karanganyar dibikinkan surat untuk penundaan pembangunan. Nah, ini menurut kami dasarnya apa? Setelah kami lihat dasarnya adalah berdasarkan surat dari kelompok yang menamakan Laki ya, Laskar Laki. Laskar apa ya namanya panjangannya ya? Laskar Umat Islam Karanganyar. Berdasarkan itu Bupati berarti berdasarkan itu ada intoleransi yang kita lihat yang dilakukan dan didukung ternyata oleh Bupati Karanganyar, atau dia takut atau dia mendukung. Nah, itu hanya Pak Bupati dan pemerintah Kabupaten Karanganyar mungkin yang tahu gitu ya. Nah, atas dasar itu kami melakukan audiensi
terhadap Bupati. Apa yang dibicarakan ternyata, karena apa kami melakukan audiensi? Karena klien kami, Yayasan Anugerah Sejahtera itu tidak pernah diajak bicara setelah dia bikin penundaan, dasarnya katanya adanya konflik sosial, tapi tidak pernah diajak bicara oleh Bupati. Tidak pernah diajak bicara oleh pihak pemerintah Kabupaten Karanganyar. Nah, karena melihat hal-hal begini, ini kan sangat tidak sesuai dengan visi Kabupaten Karanganyar sendiri yang menyatakan bahwa sebagai center Life Center of Harmony gitu ya, Life Center of Nusantara. Jadi sebagai pusat daerah yang harmoni, Nusantara yang harmoni, ternyata tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Bupati Karanganyar. Tidak sesuai juga dengan visi misinya Presiden, nawacitanya Presiden begitu. Nah, astacitanya Presiden Republik Indonesia. Saya kira yang dilakukan ini, maka kami akhirnya mengajukan gugatan ke PT UN. Dasar ini adalah dasar-dasar yang intoleran. Dalam hal ini kami melakukan gugatan. Dalam proses gugatan itu sampai sekarang masih dalam proses menggugat di PT UN. Kemudian yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Karanganyar adalah melakukan pencabutan PBG yang lain. PBG ada 7 PBG, ada 5 yang dicabut oleh Pemkab Karanganyar, diberikan sanksi administratif itu pada tanggal 22, jadi kronologisnya pada tanggal 22 Desember kemarin, pihak Pemkab Karanganyar itu datang, Dinas Lingkungan Hidupnya mendatangi lokasi, sidak lokasi, tanggal 23 ya? 22. Surat hadirnya itu tanggal 22, kira-kira gitu ya, tanggal nanti kita sambil cek. Tanggal 22, tanggal 23 mereka memberikan sanksi administratif. Tanggal 24 surat keputusan untuk mencabut PBG yang selama ini dilakukan oleh klien kami adalah sesuai dengan prosedur mengajukan izin PBG tersebut. Tahu-tahu dicabut. Apa dasarnya? Kalau itu cuma baru sekali hadir, apa yang dia pelajari? Apa yang bisa dia lihat dari hal-hal tersebut yang membatalkan produk mereka sendiri? Nah, kami sangat menduga keras ada ketakutan terhadap kelompok intoleran, ada permainan, dan kami menduga keras ini adalah tindakan-tindakan yang sangat intoleransi. Nah, ini kami LBH GP Ansor tetap akan melakukan advokasi pembelaan kepada saudara-saudara kita, karena semuanya diatur oleh Undang-Undang Dasar bahwa semua orang berhak menjalankan ibadah, meyakini agama masing-masing gitu ya, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Inilah kado Natal yang diberikan oleh Bupati Karanganyar terhadap klien kami. 22, 23, 24, 25 Natal gitu. Jadi kadonya sudah diberikan kepada Pak Tri gitu. Yayasan Keluarga Anugerah ada izin PBG, izin gereja, izin Bukit Doa, Yayasan Sosial Budaya, ada izin sekolah agama yang dicabut begitu. Nah, itu saya kira kami tetap on the track gitu ya, sebagai lembaga bantuan hukum Gerakan Pemuda Ansor. Kami akan tetap menjadi pembela semua orang, baik yang lemah maupun yang dilemahkan. Saya
kira itu yang saya sampaikan, mungkin nanti sambil pemantik bisa teman-teman bisa boleh bertanya, nanti bisa disampaikan apa yang menjadi kekurangan penyampaian nanti. Saya kembalikan ke moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian isi konferensi pers hari ini. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian yang akan disampaikan oleh Korwil LBH GP Ansor Jawa Tengah mengenai kondisi lingkungan atau kondisi lapangan. Oh, enggak usah. Baik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Persaudaraan Lintas Agama yang akan disampaikan oleh Bapak Wawan untuk menyampaikan dukungan terkait soal pernyataan sikap yang dilakukan oleh Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta dan LBH GP Ansor. Untuk Bapak Wawan, kami persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Cek. Ya, terima kasih moderator. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta, Bapak Tri Waluyo. Yang terhormat Ketua LBH BPGP Ansor, sahabat Dendi, dan rekan-rekan LBH GP Ansor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya Setiawan Budi, biasa dipanggil Wawan, selaku koordinator Persaudaraan Lintas Agama, di mana Pelita ini adalah satu jejaring yang menghubungkan berbagai organisasi, lembaga, maupun komunitas lintas agama dan kepercayaan di Jawa Tengah. Dan kami beberapa kali mendampingi kasus-kasus terkait dengan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik di Kota Semarang maupun di luar Kota Semarang, di Jepara, dan di beberapa daerah lain di Jawa Tengah. Melihat apa yang dialami oleh rekan-rekan dari Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta, di mana mereka mengalami hambatan atau penolakan ketika hendak membangun, ada bukit doa, tempat peribadatan, dan juga ada tempat sekolah pendidikan. Ini kami sangat menyayangkan bagaimana bisa sebuah produk hukum administrasi negara dibatalkan hanya atas desakan dari sekelompok masyarakat. Nah, ini merupakan presiden buruk terutama bagi penegakan hukum di negara kita, khususnya di wilayah Jawa Tengah maupun di Karanganyar. Oleh karena itu kami mendukung pernyataan sikap dari Yayasan Keluarga Anugerah dan juga rekan-rekan dari LBH GP Ansor, dan kami berharap Bupati Karanganyar bisa lebih bijak dalam mengeluarkan keputusan-keputusan, karena bagaimanapun Karanganyar yang sedang mendeklarasikan sebagai Life Center of Nusantara, di mana sebenarnya masyarakat Karanganyar itu moderat, rukun, toleran, saling menghormati satu dengan yang lain. Kita bisa lihat di lereng Gunung Lawu ada masyarakat Hindu berbaur dengan masyarakat dari Islam, Kristen, Katolik, dan agama-agama yang lain, dan tidak ada persoalan dan sudah berlangsung selama puluhan tahun. Nah, bagaimana bisa ada satu kelompok masyarakat yang kemudian tidak sepakat terhadap pembangunan satu tempat ibadah, tempat pendidikan, dan juga bukit doa, dan kemudian itu diakomodir oleh kepala daerah dengan mengeluarkan surat keputusan penundaan pembangunan, bahkan sampai kepada pencabutan PBG. Dan semoga saja apa yang menjadi harapan kita bersama bisa didengar oleh Bupati Karanganyar, juga Bapak Gubernur, termasuk pihak-pihak terkait, Kementerian Agama dan lain sebagainya, untuk bisa memfasilitasi rekan-rekan dari Yayasan Kasih Keluarga Anugerah supaya ketika melakukan mediasi
bisa dilakukan secara proporsional dengan menghadirkan para pihak. Jadi selama ini kan mediasi hanya yang diterima hanya salah satu pihak, bahkan mohon maaf malah lebih mengakomodir kelompok yang menolak. Padahal teman-teman dari Yayasan Keluarga Anugerah ini juga punya hak yang sama untuk bisa memiliki satu tempat peribadatan, tempat pendidikan, dan Bukit Doa yang kemudian itu nantinya juga bisa menghidupkan perekonomian di sekitar tempat tersebut dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian dan dukungannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan media. Untuk sesi tanya jawab ini bisa memperdalam terkait soal materi yang kami sampaikan. Untuk waktu sesi tanya jawab kami persilahkan. Ya, perkenalkan saya Ahmad dari Tribun Solo. Ingin menanyakan mungkin dalam beberapa statement juga dari pihak yang kontra terhadap Bukit Doa ini memiliki dalil bahwa mereka merasa mewakili umat Islam begitu dan mayoritas umat Islam dalam versi mereka klaimnya itu menolak atas pendirian kawasan ini yang itu dianggap sebagai sebuah rumah ibadah begitu. Dan di situ dasarnya ada regulasi soal pendirian rumah ibadah yang katanya harus mengantongi persetujuan dari masyarakat sekitar begitu. Nah, apakah dari pihak Bukit Doa sendiri sebenarnya sudah mengantongi persetujuan itu atau justru sebenarnya undang-undang ini yang mungkin sedikit bermasalah karena dalam beberapa tindakan intoleransi selalu yang menjadi dasar itu regulasi ini bahwa pendirian rumah ibadah harus memiliki persetujuan dari warga sekitar yang mana kemudian ada orang yang mengklaim sebagai perwakilan warga sekitar untuk menolak yang itu membuat pendirian rumah ibadah itu menjadi terkendala gitu. Gitu Pak, makasih. Baik, ada lagi? Nanti langsung ditanggepin sama Bapak Triwaluyo dan teman-teman dari LBHGP Ansor. Ini ada yang nyambung Mas? Ya, enggak apa-apa. Baik, perkenalkan saya Arif dari Fokus Jateng. Ini itu tadi sudah dijelaskan secara gamblang dan pertanyaan sudah dari saudara Ahmad tadi sudah disampaikan. Begini, terus langkah ke depan dengan adanya keputusan pemerintah tadi akan ngambil langkah apa baik dari LBH Ansor maupun dari yayasan. Ada langkah seperti apakah nanti akan audiensi dengan bupati ataukah dengan pertemuan dua belah pihak ataukah seperti apa, ataukah akan mengambil langkah hukum seperti apa, demikian, terima kasih. Saya nambahi sekaligus ya Mas, biar ini tadi sempat disampaikan bahwa sudah ada proses pembangunan yang berjalan, tapi adanya penundaan dengan apa yang dilakukan Bapak Bupati dari Tanto Suara Merdeka. Iya. Artinya Bupati itu menunda itu punya dasar hukumnya apa? Apakah itu hanya karena dari kelompok tadi yang disebut tadi itu keberatan, menolak maupun ya menolak lah dengan tanda kutip apakah itu ada pemerintah ini merasa takut dengan adanya desakan itu atau dasar hukumnya yang kuat untuk melakukan penundaan. Nah, itu perlu dijelaskan. Sampai sejauh mana sih, kalau memang itu
apakah itu yang menjadi unsur dari GB Ansor untuk mengajukan gugatan PT UN? Itu mungkin diperjelas bagaimana sih sebenarnya prolog dari kisah ini. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 dulu ya. Ini langsung ditanggapi oleh Ketua Dendi untuk keikutan batch, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Tadi yang pertama ya. Pertama dari Pak Ahmad Tribun Solo, kelompok mewakili umat Islam menyatakan pendirian rumah ibadah itu harus dapat persetujuan masyarakat. Oh iya, ya. Baik, terima kasih. Yang saya menanggapi bahwa soal klaim itu ya biasa. Jadi sebenarnya kan di Indonesia ini tidak ada persoalan soal mayoritas dan minoritas harusnya. Yang penting yang bisa di Republik ini adalah yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kan gitu ya. Jadi artinya semua umat beragama ya bisa hadir, bisa hidup, bisa beribadah, karena itu dijamin oleh undang-undang. Nah, soal ada SKB 3 Menteri yang menyatakan bahwa harus ada perizinan masyarakat sekitar, itu pun sudah dilakukan. Sudah ada izinnya terhadap masyarakat sekitar gitu, sudah ada persetujuan masyarakat sekitar, itu sudah dilakukan oleh pihak yayasan, oleh klien kami, dan artinya sudah selesai. Jangankan itu tadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, sudah bikin acara-acara bareng juga sudah beberapa kali dengan masyarakat sekitar. Jadi prosedur itu sudah dilakukan. Walaupun misalnya secara substansi kami tidak setuju adanya SKB 3 Menteri itu, tapi kan itu pertarungannya di wilayah lain gitu. Tapi dalam hal-hal yang seperti ini klien kami sudah melakukan. Ini menunjukkan bahwa ada abuse of power, ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar terhadap klien kita dengan menunda terus mencabut begitu ya. Dasar hukumnya apa ya? Dasar hukumnya itu yang menurut kami tidak jelas. Harusnya kan ada prosedur-prosedur yang dilakukan sebelum melakukan pencabutan. Nah, kalau soal apa yang akan kami lakukan tadi dari Mas Haris, itu kami tentu akan melakukan langkah-langkah hukum ya. Langkah hukum kami adalah kami sedang ada gugatan sebenarnya di PT UN terkait penundaan. Nah, terhadap yang dilakukan sekarang kami mulai mengajukan langkah-langkah hukum. Keberatan kami terhadap apa yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kami juga sekarang siap melakukan langkah-langkah untuk mengajukan gugatan di PT UN apabila keberatan-keberatan kita itu tidak diterima gitu ya oleh pihak Pemkab Karanganyar. Tapi kami selalu memberikan ruang. Kami ini kan cuma masyarakat biasa, rakyat biasa. Apakah kami masih layak untuk hidup di Republik ini? Apakah klien kami ini masih boleh mereka untuk beribadah di Republik ini? Nah, yang punya kekuasaan kan pemerintah Kabupaten Karanganyar, Bupati Karanganyar yang punya kekuasaan. Nah, ini kalau mereka memberikan ruang terus menyatakan bahwa tidak, ya memperbolehkan, ya kami lihat nanti. Artinya mudah-mudahan Pemkab Kabupaten Karanganyar yang lagi punya kuasa gitu, yang sedang berkuasa bisa melihat ini dengan tulus, dengan ikhlas bahwa ini juga warga negara, ini juga rakyat Indonesia, begitu ya. Itu sih sekalian tadi kalau yang soal kronologisnya nanti akan dilakukan oleh Ketua LBH Ansor Karanganyar Sahabat Minarno. Silakan. Yang nomor 3. Ya, tambahin aja. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Aris. Jadi tadi Ketua Umum LBH Ansor sudah menyampaikan sebagian jawaban dari pertanyaan rekan-rekan. Ini terkait dengan dasar hukum Bupati Karanganyar dalam keputusan pencabutan
PPG tadi dari Pak Tanto ya, dari Suara Merdeka. Jadi sesuai dengan surat keputusan Bupati pencabutan 5 PPG ini secara umum dasar hukumnya sama. Jadi dari kronologis yang ada, ini dasar hukum yang disampaikan adalah bahwa salah satu syarat waktu mengurus izin PPG itu ada dokumen UKL dan UPL. Itu salah satu yang harus ada. Dan ketika klien kami, yayasan ini mengurus izin, mereka sudah punya dokumen UKL UPL. Dan dokumen UKL UPL itu juga hasil dari keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar melalui proses persidangan dan ada saksi ahli juga ya Pak saat penerbitan. Setelah klien kami ini mendapatkan dokumen UKL UPL dari Dinas Lingkungan Hidup dengan ditempuh dengan SOP berdasarkan ketentuan dari Dinas Lingkungan Hidup, maka terbitlah PPG. Nah, sekarang yang menjadi dasar hukum dari Bupati Karanganyar dalam pencabutan PPG adalah dokumen UKL UPL yang mereka terbitkan itu dinyatakan tidak sah. Kami ini sebagai masyarakat menerima dokumen UKL UPL itu adalah keputusan dari pemerintah sendiri. Kami hanya berkewajiban sebagai masyarakat adalah memenuhi syarat-syarat untuk terbitnya UKL UPL. Dokumen itu sekarang dinyatakan tidak sah. Kemudian yang kedua, setelah dokumen UKL UPL itu dinyatakan tidak sah oleh pemerintah saat ini, oleh Bupati, maka PBG yang diterbitkan oleh pemerintah, 5 PBG yang diberikan kepada klien kami berdasarkan ketika mengurus juga melewati OSS, itu dianggap tidak sah juga. UKL UPL dinyatakan tidak sah, PBG dinyatakan tidak sah, kemudian yang terakhir Bupati Karanganyar mencabut PBG-nya. Sebenarnya kalau dinyatakan tidak sah atau sah, kedua produk hukum yang namanya UKL UPL dan PBG itu adalah produk hukum keputusan tata usaha negara dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Klien kami ini sebagai masyarakat itu adalah pihak yang menerima keputusan tata usaha negara berdasarkan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Melalui OSS sudah kita tempuh di online, kemudian pengecekan faktual di lapangan juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas DPM PTSP dan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi dasar hukum mereka ini mencabut PBG adalah bisa kita nyatakan mengoreksi keputusannya sendiri. Membatalkan putusannya sendiri, tapi klien kami yang harus menanggung apa yang mereka keluarkan dan sekarang dianggap itu salah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wawan dari Persaudaraan Lintas Umat Beragama, kami sepakat bahwa semua masyarakat itu juga punya hak untuk beribadah dengan keyakinan masing-masing. Jadi LBH Ansor dalam mendampingi ini adalah kepentingan hukum dari masyarakat yang lemah dan dilemahkan. Jadi dasar hukumnya adalah itu, Pak. Dasar hukumnya PBG dicabut itu pemerintah Kabupaten Karanganyar mengoreksi keputusan tata usaha negara sendiri, kemudian klien kami ini harus menanggung. Kalau sebuah keputusan itu pertanyaannya bisa nggak dikoreksi? Bisa, Pak. PBG bisa nggak dikoreksi? Bisa.
Tapi pengkoreksian itu bukan untuk sebuah kegiatan pembatalan karena permintaan sekelompok masyarakat. Sebagai contoh yang bisa kita pahami ketika klien kami ini mengajukan PBG-nya adalah untuk bukit doa. Kemudian setelah dicek di lapangan, bangunannya itu bukan untuk bukit doa, Pak. Bukan bangunan sesuai yang diajukan. Tapi malah membangun stadion atau membangun gor. Artinya klien kami melanggar, kamu mengajukannya untuk bukit doa, kenapa kamu bangun yang lain? Jadi kalau tidak sesuai peruntukan, itu bisa dibatalkan, kita orang hukum akan menerima keputusan itu. Tapi fakta yang di lapangan, PBG yang diajukan oleh klien kami, tujuan yang diajukan oleh klien kami, gambar karena ketika mengajukan PBG itu harus ada shop drawing-nya ya Pak. Ada gambar bangunan yang hendak dibangun. Itu semua sesuai dengan apa yang disampaikan saat mengurus izin. Di sini yang dikatakan oleh ketum kami ada abuse of power, ada kesewenang-wenangan. Kami masyarakat Pak dalam pencabutan ini tidak pernah diajak bicara. Kami tidak pernah dapat surat peringatan, kamu melanggar, kamu ini tidak sesuai dengan izinmu, tidak pernah. Kami tidak pernah diundang, ditegur. Ada kesalahan-kesalahan prosedur yang saat kami mengurus atau saat kami membangun. Keputusan pencabutan PBG itu Pak, ketika klien kami sudah membangun Bukit Doa itu 80%, Pak. Sudah ada kegiatan, ada uang yang sudah dikeluarkan. Saat ini klien kami dicabut PBG-nya dan tidak bisa meneruskan pembangunan. Jadi untuk dasar hukumnya clear tadi ya Pak, ada 3. Tapi kami simpulkan dasar hukum itu bukan karena kesalahan kami. Dasar hukum itu adalah definisi yang didefinisikan secara sewenang-wenang oleh pemerintah sendiri tanpa ada dokumen data. Terkait UKL UPL yang dinyatakan tidak sah kepada klien kami Pak, tidak pernah ada produk hukum kajian lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar yang diberikan kepada kami. Kami ini tidak tahu Pak kesalahannya apa sampai dinyatakan UKL dan UPL dari klien kami ini dinyatakan tidak sah. Itu didefinisikan sendiri, diartikan sendiri, diputuskan sendiri. Dan itu juga keputusan tata usaha negara mereka sendiri. Disinilah masyarakat menjadi pihak yang inferior, pihak yang tidak bisa berdiri sejajar dengan pemerintah. Mereka punya jabatan, mereka punya instrumen, mereka punya kewenangan. Dan itu diterapkan kepada klien kami. Tidak ada dokumen kajian lingkungan hidup Pak. Bahkan yang menerbitkan yang dinyatakan tidak sah oleh Dinas Lingkungan Hidup, ya dulu mereka sendiri itu yang membuat produk itu. Saya kira penjelasan dari kami bisa diterima Pak. Oke, bisa nanti ada. Oh ya, langkah hukum tadi ketum sudah menjelaskan. Terkait dengan itu kan ada dua proses Pak, 2 proses. Yang pertama itu ketika ada surat pengaduan penolakan dari Laskar tanggal 6 Agustus, Bupati 2 September menerbitkan penundaan PBG untuk Bukit Doa. Itu kemudian langkah hukum sudah dilakukan, mengajukan keberatan itu ditolak, kemudian sesuai dengan hukum acara, kami mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang saat ini masih proses. Kemudian tanggal 29 Agustus kemarin kami menerima keputusan dari Bupati Karanganyar yang awalnya hanya 1 PBG, kami diberi keputusan 7 PBG semuanya itu ada keputusannya. 5 PBG-nya dicabut. Dan langkah hukum yang sekarang terhadap pencabutan 5 PBG kita kemarin hari Rabu kita sudah mengajukan surat banding administrasi di Kabupaten Karanganyar untuk menyatakan keberatan atas putusan PBG. Dan
nanti sesuai dengan hukum acara kita akan menunggu surat keberatan itu diterima atau ditolak. Kalau diterima berarti selesai ya, tapi kalau ditolak kita bisa dipastikan akan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini kita tidak bicara tentang hanya yayasan, tapi kepentingan hukum di depan. Saya kira itu bisa saja terjadi ke siapapun di masa yang akan datang. Jadi concern dari LBH Ansor adalah kepentingan hukumnya. Ini ada sahabat kami yang mau menambahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semuanya. Dalam konteks apa yang tadi dipertanyakan terkait dengan peraturan bersama menteri terkait dengan pembangunan rumah ibadah, perlu kita pahami bahwasanya dalam prinsip hak asasi manusia itu mengenal non-diskriminasi, kebebasan beragama, dan kebebasan menjalankan ibadah. Ini penting kita tegaskan. Hal-hal tersebut itu diatur secara tegas dan secara gamblang di konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu bisa rekan-rekan cek di pasal 28E, di pasal 29, juga di Kovenan Hak Sipil Politik yang mengatur terkait dengan di pasal 18 juga diatur terkait hak kebebasan berkeyakinan dan beragama. Nah, Kovenan Sipil itu sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005. Jadi dalam konteks hal ini memang peraturan bersama menteri ini seringkali menjadi problem ketika umat beragama membangun rumah ibadah, terutama bagi umat beragama yang rentan atau yang minoritas, sehingga dalam konteks pembangunan rumah ibadah itu menjadi hak veto sosial. Ketika yang membangun minoritas, maka mayoritas harus menyetujui. Nah, ini yang menjadi problem. Sehingga dalam pelaksanaan melaksanakan kebebasan beragama dan berkeyakinan itu menjadi harus adanya persetujuan dari mayoritas. Nah, ini hal-hal seperti ini yang tidak benar. Nah, atas hal ini semestinya pemerintah atau negara itu bersikap secara fundamental melakukan perlindungan sesuai dengan amanah konstitusi, sesuai dengan amanah undang-undang, sehingga praktek-praktek veto sosial itu tidak terjadi di masyarakat. Ini yang penting, sehingga terkait dengan adanya penolakan, penutupan rumah ibadah, sehingga itu tidak akan terjadi lagi di negara kita. Hal ini dalam konteks tersebut, maka PBM, peraturan bersama menteri, itu memang seringkali menjadi masalah dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mungkin itu tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan media? Untuk hal-hal yang masih kurang paham? Atau ada tambahan dari Pak Triwaluyo selaku Ketua Pengurus? Cukup. Baik, ada lagi tidak? Rekan-rekan media? Cukup ya? Cukup Ketua? Baik, kalau dirasa cukup, terkait soal penyampaian pernyataan sikap dari LBH PPGP Ansor, sudah disampaikan semua. Kiranya nanti ada pertanyaan lagi, mungkin bisa di luar acara. Oh, ada tambahan sedikit ini dari Pak Mirnano, sahabat Minarno. Silakan. Ya tadi Pak Ahmad ya tadi siapa yang terkait
ada persetujuan masyarakat tadi, Pak. Jadi ada satu, kami ini kan keliling, Pak. Kami turun ke bawah setelah LBH Ansor ini mendapatkan kuasa hukum dari yayasan. Itu memang terkait tanda tangan persetujuan warga ini ada pemahaman. Fakta yang di lapangan ketika yayasan ini punya 2 PPG untuk mendirikan gereja. Dan syarat dari salah satu pendirian tempat ibadah adalah sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dari pihak yayasan mengikuti prosedur. 1 gereja itu ada di Desa Plesungan, 1 gereja itu ada di Karangturi. Kemudian di 2 desa ini juga sudah dilaksanakan sosialisasi, semua difasilitasi oleh kepala desa di balai desa. Jadi terbuka. Seiring dengan suasana batin saat pengurusan ini di lokasi itu tidak pernah ada konflik. Tidak pernah ada masyarakat yang menolak. Terus Agustus 2025 baru ada kegiatan penolakan tersebut. Nah, dalam aksi penolakan itu setelah berkembang akhirnya tahu ada 7 izin yang dimiliki oleh yayasan yang sudah diterbit dan sudah diurus. Isu yang berkembang di masyarakat bahwa kita ini masyarakat hanya kumpul di Karangturi sekali, di Plesungan sekali, kok mereka punya 7 izin PPG. Masyarakat awam itu masih berpikir bahwa dulu kan IMB namanya, Pak. Sekarang dengan peraturan baru PPG. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, PPG ini sudah tidak membutuhkan persyaratan tanda tangan warga sekitar. Saat yayasan ini mengurus, itu sudah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang 5 ini tidak membutuhkan syarat tanda tangan warga. Karena tidak paham, maka ada sebuah opini yang berkembang, pemahaman yang berkembang bahwa yayasan ini memalsukan tanda tangan untuk izin-izin yang lainnya. Jadi seolah-olah mereka menyadari memang dikumpulkan untuk gereja, tapi hanya untuk gereja. Kenapa yayasan punya izin selain gereja? Padahal mereka tidak pernah dimintai tanda tangan, tidak pernah dimintai untuk kumpul. Dan memang yang lainnya itu tidak membutuhkan tanda tangan warga. Ini kita turun ke lapangan ternyata ini sangat kuat terjadi di masyarakat. Seolah-olah yayasan ini memalsukan tanda tangan untuk izin-izin yang lainnya. Padahal yayasan memang mengumpulkan sesuai dengan persyaratan hanya untuk rumah ibadah ini yang masyarakat itu perlu dipahamkan. Bahwa yang lainnya memang tidak membutuhkan tanda tangan dari warga sekitar. Karena itu peraturan yang baru. Itu tambahan dari saya, Pak, supaya nanti isi berita itu bisa clear gitu. Bisa masyarakat itu paham, tidak ada framing-framing bahwa pemalsuan tanda tangan segala macam. Ya memang yayasan mengaku hanya mengumpulkan 2 kali di Plesungan, di Karangturi, dan dokumennya juga itu. Dan itu bukan surat dukungan, tapi adalah sosialisasi sesuai yang diminta oleh persyaratan. Artinya pendirian rumah ibadah ini sebenarnya suasana batin 2024 masyarakat sekitar itu tidak ada pergolakan. Bahkan hubungan sosial dari yayasan dengan masyarakat itu baik-baik saja, Pak. Jadi suasana batin 2024 dengan suasana batin 2025 masyarakat yang sekarang itu tidak bisa saling mewakili. Tapi penerbitan izin PPG oleh pemerintah saat itu, suasana batinnya masyarakat itu baik-baik saja. Begitu
tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, cukup ya, teman-teman. Demikian konferensi pers hari ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau tidak berkenan di hati para hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk acara kali ini kami tutup. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadikan manfaat, dan kami minta teman-teman media untuk memberitakan secara nasional agar masyarakat tahu bahwa kami dari LBHGP Ansor yang mendampingi Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta tetap akan memperjuangkan dan tetap akan menjaga hal-hal yang bergandengan tangan untuk umat beragama. Dari saya sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.